Chapter 48. Gayung untuk Tat 1. Berdiri di depan kelas, aku menarik napas dalam-dalam. Hari ini hari Jumat. Kadet yang telah pulang atau berlibur semua telah kembali sekarang, dan Kyub kembali normal setelah semua kekacauan. Kyub melanjutkan rutinitas normalnya. Aku membuka pintu ruang kelas, menahan kegugupanku. Segera, beberapa tatapan bermakna jatuh pada saya. Untuk saat ini, saya duduk di kursi saya yang biasa. Saya bisa mendengar semua orang berbisik tentang taruhan saya dengan Chaenayun. Saya mencoba yang terbaik untuk mengabaikan mereka ketika saya membuka buku teks saya. Paling tidak aku senang bahwa intimidasi terang-terangan berhenti setelah aku memukuli Kim Horak. Guys, nilainya keluar untuk ujian tertulis. Pada saat itu, Yi Yonghan muncul, membawa gulungan besar di tangannya. Dia meletakkannya di dinding satu per satu. Hasil untuk setiap kelas teori didaftar bersama dengan peringkat hasil gabungan. Semua orang menatap gulungan itu sambil mengerang. Tidak lama kemudian, semua orang berbalik ke arahku. Sama dengan. Peringkat 1, Kim Hajin. Peringkat 2, Rahel. Sama dengan. Nama saya ada di atas setiap ujian dan peringkat keseluruhan. Bukan hanya di kelas Veritas, tapi di seluruh akademi. Merasa canggung, aku mengeluarkan batu kering saat aku melirik Rahel. Dia duduk di belakangku dengan wajah terkubur di mejanya. Samar-samar aku bisa mendengar desahan dan gumamannya dalam bahasa Inggris. Aku seharusnya bekerja lebih keras. Juga, aku harap semua orang tahu bahwa kita memiliki kelas baru. Yi Yonghan menambahkan. Lihatlah pengumuman tahun pertama jika Anda tidak. Mulai hari ini, hari Jumat akan memiliki 2 kelas. Petik 2. Untuk taruna tahun pertama, kelas berubah setelah semester tengah semester pertama mereka. Itu adalah cara Kyub memberi taruna pilihan kelas yang beragam. Selain itu, pesulap akan bergabung dari semester kedua dan taruna akan dapat memilih kelas yang ingin mereka ambil. Pada kenyataannya, mereka mengambil kelas yang sesuai dengan peran mereka. Saya menyalakan jam tangan pintar saya. Kelas baru hari ini adalah sihir praktis dan kontrol daya sihir tingkat menengah. Dirk. Pintu terbuka dan Profesor Analisis Fenomena Alam masuk. Ruang kelas yang bising langsung terdiam. Ambil tempat dudukmu. Profesor Fenomena Analisis Alam mengintip gulungan di dinding dan tersenyum. Saya yakin Anda semua telah melihat hasil ujian. Para taruna sedikit mengerang. Sekarang, ujianmu lebih mudah daripada yang aku berikan kepada mahasiswa. Juga, Kadet Kim Hajin. Petik 2. Tiba-tiba, Profesor menunjuk ke arahku. Yang lain juga mengikuti jarinya dan berbalik ke arahku. Pandangan yang tidak konvensional dan penilaian logis, saya bisa melihat kebijaksanaan sejati dari jawaban Anda. Terus terang, saya tidak bisa percaya Anda hanya 16. Anda cukup baik untuk menulis makalah tesis untuk kelulusan. Petik 2. Jika pujian Profesor berakhir di sana, saya pasti akan senang. Lagi pula, itu adalah pertama kalinya aku dipuji karena berhasil dalam ujian. Karena hari ini adalah kelas pertama setelah ujian, aku akan memberikan kuliah singkat menggunakan lembar jawaban Kadet Kim Hajin dan menyebutnya sehari. Tetapi karena suatu alasan, dia meletakkan lembar jawabanku di layar. Aku benar-benar tidak sadar. Sekarang, lihat jawaban ini. Dia menulis, jika monster memiliki kemampuan linguistik. Petik 2. Kelas berlanjut. Aku meletakkan tanganku di wajahku, merasakannya memanas dan siap meledak. Sekarang jam 3.30 sore dan waktu untuk kelas kedua Jumat. 98 taruna kelas Veritas dikumpulkan di Magic Library. Ketua pesulap yang bertanggung jawab atas kelas sedang menunggu di ruang kuliah kosong, yang hanya memiliki meja dan kursi jika terjadi kecelakaan ajaib. Halo, saya adalah pesulap utama dari Menara Sulap Seoul, Kim Hyojun. Setiap hari Jumat, dari pukul 3.30 hingga 6, saya akan mengajari Anda sihir praktis dan kontrol kekuatan sihir. Tapi tentu saja, kelas hari ini hanya akan menjadi 30 menit. Petik 2. Kepala pesulap memperkenalkan dirinya dengan senyum lembut. Namun, saya tidak bisa menahan alis saya. Kim Hyojun tusukan. Dia menjalani kehidupan yang sukses sebagai anak generasi ketiga dari klan sihir, tetapi bakatnya tidak cukup baik untuk mendapatkan dia kursi ketua pesulap. Meskipun dia akhirnya menjadi satu berkat lobi klannya, itu adalah batas karirnya. Pada akhirnya, ia mengakui keterbatasannya dan beralih ke pendidikan. Tetapi karakternya yang buruk, kesombongan, kecemburuan, dan kesesatan, akan menyebabkan masalah di masa depan. Akhirnya, ia bahkan akan menyentuh Chaenayun tanpa rasa takut sambil berpura-pura mengajarinya. Satu-satunya hal baik tentang dia adalah bahwa dia tidak membuat kontrak dengan iblis. Kim Hyojun, saat ini sedang mempertimbangkan kontrak dengan iblis. Tapi dia mungkin segera. Kamu mungkin berpikir, kenapa aku harus belajar sihir padahal aku bukan penyihir? Itu pertanyaan yang valid, tapi seperti yang aku yakin beberapa dari kalian tahu, penguatan Ki dan pedang Ki adalah perpanjangan dari sihir. Kim Hyojun melepaskan kekuatan sihirnya ke udara sebagai demonstrasi. Kekuatan sihir lembut dan seperti jeli yang dipancarkannya langsung mengeras ketika dia berkonsentrasi. Sekarang,
jika kamu hanya menggunakan kekuatan fisik untuk memperkuat kekuatan sihirmu, itu menjadi penguatan ki atau pedang ki. Tetapi jika Anda memperbaiki kekuatan sihir Anda dengan beberapa perhitungan. Petik 2. Segera, api merah muda naik dari kekuatan sihirnya. Kadet langsung berseru kagum. Itu menjadi sihir. Kim Hyojun tersenyum. Bahkan jika kamu tidak bisa menggunakan sihir tingkat ini, kamu akan belajar menggunakan sihir yang lebih praktis, atau belajar menggunakan hal-hal seperti penguatan ki dan pedang ki secara lebih alami. Karena hari ini adalah kelas pertama, kami hanya akan membahas apa yang akan kami pelajari di masa depan. Petik 2. Tiba-tiba, bola biru seukuran bola pingpong terangkat dari telapak tangannya. Ini adalah sihir yang perlu dipelajari sebelum memasuki Dungeon. Ini disebut Light Sphere. Ini akan menjadi sumber cahaya Anda di banyak area gelap. Sekilas mungkin terlihat sederhana, tetapi untuk menggunakannya dengan terampil. Petik 2. Kim Hyojun memberikan penjelasan yang rumit. Untuk sedikit menyederhanakan, kami harus mengompresi kekuatan sihir dan udara menjadi bentuk bola yang menyala. Sekarang, sebelum aku mengajarimu di mana untuk memulai, cobalah melakukannya sendiri. Kadet mulai memancarkan kekuatan sihir mereka. Saya menatap meja saya kosong sebelum bergabung dengan tangan saya dan berpikir, muncul, bola cahaya. Muncul, bola cahaya. Petik 2. Kekuatan sihir stigma tidak membutuhkan fokus yang intens atau perhitungan yang rumit. Segera, kekuatan sihir stigma mengalir ke tangan saya dan membentuk bola cahaya putih. Bola lucu itu melayang-layang di telapak tanganku. Wiying. Pada saat itu, jam tangan pintar saya bergetar. Terkejut, saya membatalkan Light Sphere. Matikan jam tangan pintarmu selama kelas. Tatapan Kim Hyojun yang tidak puas jatuh pada saya. Maaf. Saya membungkuk sedikit dan memeriksa jam tangan pintar saya. Itu adalah pesan dari Yo Yonha. Kita belum bisa melakukan hal seperti itu. Jika Anda menunjukkan kepada orang-orang apa yang baru saja Anda lakukan, mereka akan salah paham gelombang. Apa? Saya cepat-cepat memindai ruangan dan menemukan Yo Yonha duduk diagonal dari saya. Ketika matanya bertemu dengan mataku, dia tersenyum manis dan diam-diam. Luar biasa. Anda pernah melakukannya setelah mendengarkan penjelasannya sekali. Petik 2. Setelah mendengar ucapan sarkastiknya, aku melirik para kadet di sekitarku. Kurang dari setengah kadet mampu mengompres kekuatan sihir mereka menjadi sebuah bola, dan bahkan mereka yang berhasil tidak dapat mempertahankan formulir itu lama. Tidak ada yang bahkan bisa membuat bola bersinar. Wei Hoa. Pada saat itu, seorang kadet tanpa nama tiba-tiba berteriak. Di kursi paling depan, cahaya biru bersinar dari Light Sphere di tangannya. Taruna lainnya berseru kaget, sementara wajah Kim Hyojun menegang. Setelah menatap Light Sphere milik Kim Suho selama beberapa menit, dia tiba-tiba membentak. Berhenti. Oh benar, inilah alasan Kim Hyojun datang untuk iri pada Kim Suho. Kim Hyojun merengut sesaat, tetapi dengan cepat dia meluruskan wajahnya sebelum melanjutkan dengan nada ramah. Petik 2. Jika kamu membuatnya seperti itu, kamu akan membebani kekuatan sihirmu. Sekarang, perhatikan semua orang. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail. Petik 2. Kim Hyojun kemudian mulai memberi Kim Suho pelajaran pribadi. Sepertinya dia ingin menguji batas Kim Suho. Sementara saya menonton mereka dengan tenang, Yo Yonha mengirimi saya pesan lain. Itu harus terlihat seperti permainan anak-anak. Anda dapat dengan mudah membuat cahaya putih cemerlang, sementara orang lain dipuji karena apa yang benar-benar hanya cahaya redup. Apa yang dia katakan? Saya mengabaikan pembicaraan alien Yo Yonha. Hari berikutnya, jam 12:30 siang. Di hari Sabtu. Saya tiba di tempat pertemuan klub perjalanan. Sebagian besar yang lain sudah ada di sini. Mereka tampak bersemangat itu adalah perjalanan semalam. Hajin Si juga ada di sini. Baiklah, mari membentuk tim kami sebelum berangkat. Petik 2. Pemimpin klub, Oh Han Hyun, mengeluarkan sebuah kotak untuk menggambar banyak seperti sebelumnya. Menurut cerita aslinya, Kim Suho akan dipasangkan dengan Yo Yonha. Saya tidak peduli dengan yang lain. Pertama, Suho-si, silakan keluar. Anda akan menggambar banyak terlebih dahulu. Petik 2. Saya masih agak gugup. Semoga semuanya sama dengan yang ada di cerita aslinya. Sekarang, siapa yang akan dipilih Kim Suho? Prancis, Paris. Saya menginjakan kaki di negara Eropa ini untuk pertama kalinya. Berkat Seoul Paris Portal, kami hanya perlu 10 detik untuk tiba. Jadi itu sedikit berbeda. Pemandangan Paris tampak seperti apa yang saya lihat dalam gambar, tetapi juga berbeda dari apa yang saya lihat di dunia lama. Di sekitar Menara Eiffel terdapat bangunan yang dibangun dengan teknologi canggih, dan para kadet Akademi Pahlawan Paris ada di jalanan dengan pedang dan tombak. Sebagai catatan, Prancis adalah pemimpin Uni Eropa dalam kisah saya. Itu hanya menunjukkan seberapa baik sistem pahlawan Prancis yang dioperasikan dengan baik. Taruna Korea, sebelah sini. Ketika kami melihat-lihat pemandangan Paris, seseorang memanggil kami. Beralih ke arah suara itu, kami melihat limusin. Pemimpin klub, Oh Han Hyun, berjalan ke limusin sambil tertawa. Senang bertemu denganmu. Kamu pasti Raymond. Petik 2. Iya, senang bertemu denganmu. Bisakah kita menurunkan tas kita dengan cepat sebelum kita melihat-lihat kota?
Pria bernama Raymond itu mengangguk sambil tersenyum. Kami memasukkan tas kami ke limusin. Sekarang, kita akan bepergian dalam pasangan yang kita bentuk. Saya dipasangkan dengan Chae Na-yun. Saya tidak tahu mengapa, itu terjadi begitu saja. Sangat bagus bahwa Kim Suho menjadi pasangan dengan Yo Yeon-ha seperti dalam cerita aslinya, tetapi saya tidak terlalu nyaman menjadi pasangan Chae Na-yun. Baiklah, ini 131. Sekarang, jadi ketemu lagi jam 7. Petik 2. Kemudian, Oh Han Hyun pergi dengan pacar yang dia bawa dalam perjalanan menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin klub, karena dia bukan anggota dari klub perjalanan. Mereka kemungkinan pergi ke pesta topeng yang terjadi hari ini. Petik 2. Chae Na-yun menatap Kim Suho dengan pandangan sedih sebelum berjalan ke arahku. Hei, kamu mau pergi kemana? Dia bertanya kepadaku. Aku akan makan siang. Karena saya berada di Perancis, saya harus mencoba makanan gourmetnya. Saya sudah meneliti beberapa tempat sejak saya bersemangat untuk kunjungan Eropa pertama saya. Setelah memeriksa beberapa pamflet, saya bahkan menggunakan kitab kebenaran untuk menemukan tempat makan terbaik. Makan siang. Saya kira ini tentang waktu itu. Kemana kamu pergi? Petik 2. Kamu ikut denganku. Chae Na-yun tampaknya tidak keberatan ikut bersamaku. Itu mengejutkan, mengingat ada desas-desus bahwa dia berlatih memanah dengan gambar-gambar wajah saya pada target. Kami banyak menggambar dan apa yang dilakukan sudah selesai. Apa? Kamu mau berpisah? Petik 2. Oh benar. Kalau dipikir-pikir, Chae Na-yun tidak punya arah. Dia akan tersesat semudah anak berusia 5 tahun di hutan. Dia bisa menemukan jalan pulang dari tempat-tempat terpencil menggunakan kekuatan sihir dan aroma, tetapi tempat-tempat yang dia kunjungi untuk pertama kalinya seperti labirin baginya. Apa yang benar? Tidak ada, ikuti saja aku. Petik 2. Chae Na-yun menyilangkan tangannya seolah dia meragukan kejantananku. Dia cemberut dan berbicara dengan ketus. Dan bagaimana kamu tahu di mana ada sesuatu? Aku tahu lebih baik darimu. Book of Truth menunjukkan hanya 2 restoran murah dan lezat dan restoran mahal yang sepadan dengan biayanya. Saya baik-baik saja dengan baik, tetapi yang terakhir harus sesuai dengan selera Chae Na-yun lebih. Saya menyalakan panduan GPS ke restoran yang lebih mahal. Ikuti aku. Oke, tapi aku akan memberitahumu, aku pemakan yang sangat pemilih. Aku tahu. Dia bertindak seperti tomboy tetapi karena dia hanya makan makanan berkualitas tinggi sejak usia muda, langit-langitnya lebih mulia daripada kebanyakan bangsawan. Bagaimana Anda tahu bahwa? Saya mengabaikan pertanyaannya dan berjalan ke restoran. Chae Na-yun mengikuti saya seperti kucing. Setelah berjalan sekitar 15 menit, kami tiba di restoran. Gold Celeste. Saya tidak tahu apa artinya, tetapi siapapun bisa melihat sekilas betapa mewahnya itu. Oh, ini tempatnya. Iya. Oh, gelombang. Chae Na-yun dan aku berjalan ke pintu masuk. Segera, seorang pria berjas menghentikan kami. Akeong, tanda pagar dolar. Akeong tanda pagar dolar. Akeong tanda pagar dolar. Dia berbicara dalam bahasa Prancis, jadi itu hanya terdengar seperti omong kosong. Chae Na-yun memiringkan kepalanya dan bertanya. Apa? Pria itu membersihkan suaranya dan bertanya lagi dalam bahasa Korea. Apakah Anda punya reservasi? Oh, dia bisa bahasa Korea. Hei, kamu tidak membuat reservasi, kan? Tidakkah Anda tahu Anda perlu membuat reservasi untuk restoran kelas atas? Petik 2. Saya membuka laptop saya diam-diam. Saya tidak membuat reservasi, tetapi saya bisa meretas daftar reservasi mereka. Menggunakan fungsi internet laptop, saya mengakses daftar reservasi restoran. Karena saya hanya perlu mengakses server pribadi restoran, saya hanya perlu membayar harga murah. Saya menemukan daftar reservasi dan menuliskan nama saya sekitar 131. Slot. Hei. Chae Na-yun berteriak ke telingaku. Saya mengalihkan pandangan saya dari laptop dan melihat Chae Na-yun tepat di depan saya. Bahkan dari dekat, saya tidak bisa melihat satu cacat pun di kulitnya yang halus. Aku menelan ludah. Apa? Petik 2. Reservasi. Apakah Anda membuat satu? Petik 2. Chae Na-yun bertanya lagi, dan aku mengangguk. Ya saya telah melakukannya. Sangat. Katakan padanya namaku. Chae Na-yun masih tampak ragu tapi tetap mendekati pria itu. Kim Ha-jin. Apakah namanya ada di sana? Petik 2. Pria itu memeriksa jam tangannya. Sepertinya dia menemukan namaku saat dia membiarkan kami lewat sambil tersenyum. Iya, Kim Ha-jin dan seorang teman. Selamat datang. Oh wow. Chae Na-yun menatapku dengan heran. Lalu, kami berjalan bersama. Aku suka suasananya. Saya setuju dengan Chae Na-yun. Bagian dalam restoran sama mengagumkannya seperti bagian luarnya. Sepotong klasik yang menenangkan mengalir dengan indah, sementara masing-masing dan setiap hiasannya halus dan elegan. Pelanggan di dalam juga mengenakan gaun dan jas, meskipun itu makan siang. Ikuti aku. Kami mengikuti pelayan dan duduk di sebelah jendela. Selamat datang di Gold Celeste. Apakah Anda perlu bantuan dengan menu? Petik 2. Kamu menanganinya. Saya membiarkan Chae Na-yun mengambil alih.
Dia mengambil menu dan dengan terampil selesai memesan. Begitu pelayan pergi, keheningan turun. Kami saling menatap tetapi tidak banyak bicara. Merasa agak canggung, aku menoleh ke samping dan melihat keluar jendela. Apa? Pada saat itu, saya melihat seseorang yang tak terduga.